Gemoy kali. Baru nanti main kena aku tahu. Asli ya? Asli. Kesini dulu Pak. Terus. Pak Yosef silakan juga. Kamera ya, oke. Kamera silakan ambil. Udah. Mana Pak ekspresinya Pak? Oke siap. Apa rasanya? Saya lagi dengan Dokter Trisna Warman. Dokter Trisna Warman ini yang merupakan Gubernur Sulsel Herman Deru beserta Forkompinda. Nah, bagaimana profil dari Dokter Trisna Warman? Yuk kita bincang-bincang dengan Dokter Trisna Warman. Perkenalkan nama dokter siapa dan lahiran dari mana? Nama saya Dr. Trisna Warman, spesialis kedokteran keluarga. Saya sehari-hari bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Sampai itu juga, saya juga Wakil Ketua ID bidang ketiga, Wakil Ketua PDKI juga, sampai juga Ketua AKHI, Asosiasi Kesehatan Haji, dan juga Ketua PD Provinsi, dan juga Ketua Pertimbangan Klinis untuk Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian alamat saya di Sukarame, istri 1, anak 2. Istri 1. Oke, untuk udah jadi dokter berapa lama dok? Sekitar 25 tahun. Lulusan mana dok? Kedokteran umum di FK Unsia, S2 Kesehatan Magister Kesehatan di Stik Bina Usada, dan untuk spesialis kedokteran keluarga yang primer ini saya lulusnya program akselerasi dari KIKI, Kolegium Kedokteran Indonesia, melalui program akselerasi. Ya. Grup ada nervous nggak atau apa? Insya Allah, alhamdulillah dengan bakat rahmat Allah, bantuan Allah itu sudah biasa. Insya Allah, ya. Pada pertama dengan mengucap Bismillah ya, kita mengharapkan mohon bantuan lindungan dari Allah, semoga berjalan lancar. Alhamdulillah tadi sepertinya mudah-mudahan aman ya, insya Allah tidak ada rasa nervous ya, insya Allah. Sebelum melakukan penyuntikan? Sebelumnya kita briefing semua tim untuk penyuntikan, yang mulai dari persiapan awal, apakah sudah siap protokol kesehatannya, dan juga alat-alat yang dibutuhkan, logistik, kemudian briefing kayak mana pelaksanaan simulasinya dulu. Kita tarik ke simulasinya harus tepat waktu, dan juga saya jangan sampai ada kesalahan. Kita briefing dulu, pokoknya kita siapkan dulu. Kebetulan juga saya juga supervisinya kan untuk semua petugas ini. Ya, tidak menganjurkan yang komorbid disuntik, ya dia harus ditunda ataupun juga tidak disuntik ya, karena memang efeknya takutnya side efeknya ke sampingnya nanti ya, karena termasuk yang penyakit hipertensi yang di atas 140, kemudian juga ada diabetes mellitus dengan kadar gula darah atau HbA1-nya di atas 7 ya, HbA1c-nya. Kemudian juga penyakit autoimun, penyakit menular, ibu hamil ya nggak boleh kan. Kemudian juga anak-anak dan lansia yang sudah lewat lanjut usia, itu tidak boleh rata-rata. Dokter ini kan Dia harus suntik yang kedua karena itu memang efektivitasnya 2 kali suntik untuk vaksin ini. Jadi ini nanti pas 2 minggu disuntik ulang, apakah tetap di sini atau di mana, nanti kita tunggu arah dari Pak Gubernur ya. Vaksin, tapi kita kan screening dulu. Screening apakah bisa atau enggak. Seperti tadi kan, kalau kita bilang bisa, tiba-tiba di screening nggak bisa. Karena memang di 4 meja ini semua memang penting, yang sangat penting di screeningnya. Kemudian di meja 3 vaksinasinya, itu yang sangat berperan penting itu. Dari penelitian itu 63% ya efektivitasnya, artinya seperti dokter pakar ahli bilang ada masih 37% yang kemungkinan masih terkena. Nah itu kan, tapi 63% mudah-mudahan dia akan herd immunity. Dari hasil penelitian kemarin ada dipublish, itu yang satu disuntikkan placebo yang tanpa yang obat seperti kita aqua biasa, satu lagi yang pakai suntikan vaksin ini. Memang efektifnya yang placebo dia rata-rata masih banyak yang terinfeksi virus COVID. Yang diimunisasi ini rata-rata dia datar. Apa istilah itu yang kasusnya ya, nggak meningkat. Nah begitu. Oh nanti selanjutnya habis ini Oki kan, Kota Palembang ya. Kota Palembang udah mulai habis ini untuk puskesmas yang ditunjuk ya dokter ya. Nah, ya. Jangan kurang tidur, cukup istirahat, makan diet gizi seimbang ya. Kemudian pikiran kita ya jangan sampai apa istilahnya
takut gitu ya. Kalau takut kan nervous kan bisa meningkatkan tekanan darah. Ya bisa meningkat tekanan darah, mungkin juga bisa gulanya meningkat, kolesterolnya naik. Takutnya yang penyakit lain itu timbul itu waktu di screening dia terbukti kayak tadi kan, kayak si ibu tadi nggak, dia bilang nggak ada hipertensi, tapi begitu diperiksa hipertensi, tapi nggak ketahuan. Makanya memang betul-betul metode cek kesehatan rutin itu harus memang kita anjurkan kepada calon penerima vaksin nantinya ya. Dokter, Mudah-mudahan nggak lagi. Paling dia efek samping yang paling Sinovac ini yang paling sering terjadi, itu yang paling ada batuk, pilek, demam. Itulah yang ada. Demamnya juga nggak begitu tinggi, subfebris biasanya ya. Itu yang paling tinggi maksimalnya yang terkena biasanya. Laporan yang ada mungkin ada penyakit lain penyertanya ya waktu itu. Setelah divaksin diimbau untuk apa, Dok? Ya, kan 30 menit tadi untuk mencegah kipi. Kita takut kejadian ikutan pasca imunisasi. Setelah 30 menit ya istirahat oleh makan, boleh apa ya silahkan, nggak ada masalah. Paling di sini Seperti biasa ini kadang-kadang ada alergi gatal-gatal dikit ya biasanya, nggak masalah gitu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.